الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa di dalam lindungan Allah, di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tema singkat kita pagi ini adalah kenapa Lailatul Qadar artinya malam spesial di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan terdapat malam yang istimewa. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, spesial, spesifik. Untuk itu mari kita untuk mendapatkan spesial ini, istimewa ini, yaitunya ada pada bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada di malam, sudah lewat malam 23. Walaupun ada yang mengatakan kalau bertepatan malam ganjilnya dengan malam Jumat, nah itulah ya. Di dalam suatu riwayat Bapak Ibu, asbabun nuzulnya ayat Lailatul Qadar ini, ketika ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dia bertanya tentang masalah malam Lailatul Qadar. Kapan kira-kira? Apa seluruh malam yang ada pada bulan Ramadan di malam itu ada galau malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah menjawab, malam Lailatul Qadar itu ada di penghujung 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Dia nanya lagi, sampai Rasulullah marah. Kalau memang di 10 malam yang terakhir, kira-kira di malam yang genap atau di malam yang ganjil? Banyak tanya. Kata Rasulullah, carilah legau pada malam-malam yang ganjil.
Nah, jangan bertanya lagi kata Rasulullah. Diamlah bertanya itu. Kau nyanyi sigo kalau bahasa kita. Diamlah bertanya. Pokoknya kau carilah di malam-malam yang ganjil. Walaupun ada saya baca artikel itu kalau bertepatan malam ganjilnya malam Jumat. Nah, yolah itu. Yang jelas Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan. Kalaulah tahu malam Lailatul Qadar itu yang ditanya oleh sahabat tadi, apa malam 25, malam 27, dia tidak menci malam itulah. Ya kan? Ini salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Cari kata Allah, hidupkan seluruh malam yang ada di 10 malam yang terakhir. Bagaimana gitu? Jangan, ya setidak-tidaknya malam-malam yang ganjil tadi, hidupkan. Bersungguh-sungguhlah kamu di malam 10 yang terakhir itu. Walaupun malam-malam ganjil ke Nabi ladu sinyal, bencilah malam 21, 23, 25, 27, 29. Masih ada nih Pak. 25, 27, 29. Bencilah itu. Kalau kita tidak sanggup, tidak tiap malam 10 malam yang terakhir ini, nah, bencilah ganjil-ganjil beda apa-apa. Tapi jangan dibenci. Allah tadi malam malam Lailatul Qadar. Padahal itu adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menghidupkan malam-malam yang diistimewakan oleh Allah. Inilah spesial Allah jadikan satu malam itulah malam Lailatul Qadar. Nah, ini Pak, masih ada waktu. Kalau kita tidak sanggup, mungkin semalam penuh, ya beberapa jam lah, cobalah duduk berdiam diri di masjid. Sebab waktu itu, kalau di dalam ayat kita baca tadi, apa kata malaikat? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat, para malaikat itu mengirimkan salam, salamun ala kepada orang-orang yang berada di dalam masjid sedang melakukan i'tikaf. Selamat sejahtera kepada orang-orang yang senantiasa beriktikaf, beribadah, membaca Al-Quran, salat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidur, tapi juga nak kira tidur baik dari datang dari masjid sampai makan sahur tidur baik, mungkin dapat juga. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada juga tidur baik. Kalau datang tidur, lagi makan sahur, bangun dia. Ada juga. Itu sama i'tikaf cimo. Budak-budak saya itulah, bila makan dibanguni. Nah, ini. Nah, apakah kita seperti itu? Nah, yang diajarkan oleh Nabi, hidupkan malamnya dengan bersungguh-sungguh beribadah, baca Qur'annya, kalau bisa khatamkan Al-Quran. Coba Pak, jangan dipejam-pejam mata, walaupun rasa ngantuk begitu bertubi-tubi datang, ambil wuduk lagi Pak kalau bisa. Ya, boleh kita ini istirahat. Kita ini manusia, bukan malaikat kita ini. Kalau memanglah beratnya rasanya, istirahat dulu, bawa tidur dulu, berbaring sejenak. Kalau bisa kerja Nabi itu siang-siang sudah zuhur tuh tidurlah dulu, gak sejam. Oh, tidak bisa aku ini beraktivitas sibuk siang. Setidak-tidaknya balik tarawih, istirahat dulu. Lagi jam 12 masuk masjid. Nah ini Pak, biar kita ini sama-sama dapat salam kesejahteraan dari malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wah, dapat galau, baik yang tidur tadi badannya dapat salam dari malaikat. Ya, jadi supaya dapat salam Pak Daniel, tidurnya minimal di masjid. Jangan di rumah. Nah, malam Pak Daniel sampai malam 29 tidurlah di masjid. Walaupun tidak sanggup, berzikirnya lama, baca Qurannya lama, solatnya lama, aku tidak bisa, pacak ke sakit kumat lagi. Allah tu maha segala-gala. Minta kepada Allah di dalam doa kita, ya Allah, mohon diberikan keberkahan selama bulan Ramadan, temukan kami
dengan malam Lailatul Qadar dan beribadah di dalamnya. Itu doa, Pak. Semua kita ditemukan. Masalah kita dapat tak nih, kita serahkanlah kepada Allah. Makanya kata Nabi tadi, hidupkan seluruh malam di 10 malam yang terakhir. Yang tersisa ini selamatkanlah Pak Daniel. Jangan tidur di rumah. Mana tahu tahun depan tak temu lagi. Tak temu lagi. Tak temu lagi. Makanya kesempatan ini maksimalkan. Kalau tak sanggup sampai fajar, ya, kita berapa sanggup. Dalam beragama ini kan tak dipaksa-paksa. Allah memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apalagi yang biasa tidur nyenyak di rumah, ya ayo. Apalagi begadang-begadang sampai larut subuh, cobalah begadang di sini. Begadang di sini diisi dengan baca Qur'annya, doanya, salatnya, insyaallah. Kenapa Bapak Ibu? Istimewanya bulan Ramadan, adanya malam Lailatul Qadar ini spesial. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran pertama kali. Ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan. Untuk apa itu? Sebagai petunjuk, pedoman. Di setidak-tidaknya kita memperingati turunnya Al-Quran itu dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bukan hanya cerita-cerita kayak ngantuk tidur. Bukan itu Pak Daniel. Jadi malaikat yang memberikan salam tadi, taruhlah semua orang diberikan salam oleh malaikat, hendaklah kita sedang dalam beribadah. Dan dalam beribadah. Ya Pak Daniel. Yang kedua, keistimewaan malam Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat beserta malaikat Jibril memenuhi bumi. Masya Allah, bumi ini penuh sesak, itu benda jenguk, ya. Salamun hiyatan fajar tadi, seluruh malaikat mengucapkan salam selamat sejahtera kepada orang-orang yang berdiam diri beribadah di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu? Yang kedua adalah beribadah lebih baik setara dengan 1000 bulan. Bersedekah Ibu-ibu. Ya, tiap malam ini bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Sedekah yang terbaik. Sedekah itu tidak mesti juga uang. Mungkin dalam bentuk bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, banyaklah bersedekah, memberi berbuka, memberi sahur, atau membantu orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan 1000 kali lipat. Bersedekah 1000 kali 1000 berapa Pak? Wah, luar biasa. Ya Allah, ya. Jadi kalau duit itu mungkin barangkali besok nak jadi kotoran, disosoklah dulu. Jangan dihabis galau, Bu-ibu, untuk beli pembukuan, nak nyiapkan nak lebaran. Ayo disosok-sosoklah untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, malaikat bersedia diperintah oleh Allah turun ke bumi untuk apa Pak? Salah satunya malaikat ini membawa daftar-daftar bagaimana takdir manusia setahun ke depan. Kalau Pak Daniel sudah ada di dalam daftar kematian itu, mungkin malaikat tinggal kode baik. Nih matinya sudah lebaran ini. Tak mungkin salah malaikat hanya boleh. Ya. Tak baca. Makanya kalau kita hadir Pak Daniel, waktu kita sedang berantikaf di masjid ini, minta kepada Allah umur yang panjang, umur yang barakah. Mungkin malaikat tadi dicontengnya, nih wong ini minta perbaikan, dipanjangkan umurnya sampai di tahun depan, belum kemati.
Ya, ini ya Allah, umat hamba-hambamu minta kan, minta perbaikan. Kalau kita mungkin sedang banyak dosa, mari kita pintu ampunan Allah selebar-lebarnya meminta ampun. Nah, itu malaikat tadi malaikat nyabut nyawanya, diperpanjang mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau 500 tahun lagi Pak Daniel. Itu contoh. Ya, mudah-mudahan ya kita lebih baik daripada tidur begadang di rumah. Ya tak? Tidurlah di masjid, berdoalah sebelum tidur itu, ya Allah, temukan dengan malam Lailatul Qadar. Malaikat memberikan salam, malaikat merubah daftar-daftar takdir kehidupan manusia setahun ke depan. Takdir mungkin sulit, susah, kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita bisa dirubah takdir-takdir yang tidak baik menjadi baik oleh Allah. Karena hamba-hamba itu memohon kepada Allah agar diperbaiki. Walaupun kematian itu pasti kematian itu, tetapi dengan kita meminta kepada Allah, mungkin melalui perantara malaikat tadi, nambah lagi, nambah usia. Mudah-mudahan usia yang barokah, usia yang penuh dengan amal soleh. Bukan minta panjang umur, nambah dosa. Minta kencang mati weh. Mudah-mudahan umur yang panjang, umur yang barokah, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pintu maaf Allah, ya, pintu ampun Allah seluas langit dan bumi menunggu. Tinggal lagi kita, kalau kita tidur di rumah nanti lokanya, pintu maaf sudah dibuka, kita tidak mau memohon ampun dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini, mari kita guna kesempatan untuk beriktikaf di masjid. Kalau tidak kata masjidnya buka iktikaf, ayo Pak, masjid ini terbuka. Tidak pergi tidur di sini jadilah. Pagi sahur aduh. Ya Pak ya. Ya, bagi ibu-ibu, kalau memang bakal kelompok ibu, kalau ibu deweng ge lah fitnah pula. Ya ibu, jadi sediakanlah waktu yang tersisa ini beberapa hari lagi, kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baik. Ini saja mungkin barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan jangan kita lepas Ramadan ini, Lailatul Qadar ini yang istimewa, yang spesial ini lewat begitu saja tanpa arti, tanpa ada catatan-catatan malaikat. Yolah pasti dia mati ini. Tak kati dia minta permohonan Pak Daniel. Jadi lah pasti dia mati. Ya sudah, dia tidak minta. Ini saja mungkin barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.